warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fatur Rahman dari kelas Matematika 3 2018 UIN Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan matematika. Hari ini saya akan menjelaskan materi statistika, yaitu yang berupa jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal dan data kelompok. Yang selanjutnya adalah standar deviasi pada data kelompok dan kemiringan keruncingan pada data kelompok. Oke, untuk materinya kita lanjut saja ke videonya. Baiklah, yang pertama adalah cara menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal. Untuk menentukan jangkauan antar kuartil, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut mulai dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Kita urutkan terlebih dahulu. 10, 30, 40, 50, 55, 60, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 70, 75, 75, 80, 85, 85, 90, 90, dan 100. Selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu jangkauan antar kuartil. Rumus jangkauan antar kuartil adalah jangkauan antar kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Untuk mencari jangkauan antar kuartil, berarti kita harus mencari dulu kuartil ketiga dan kuartil pertama. Untuk mencari kuartil pertama, kita harus mencari dulu letak kuartil pertama itu di mana. Rumusnya adalah 1 N ditambah 1 per 4. Ini adalah rumus untuk mencari letak kuartil pertama, sama dengan 1 dikali N adalah banyak data, yaitu 20 ditambah 1 per 4 sama dengan 21 dikali 1 per 4 sama dengan 21 per 4 sama dengan 5,25. Di sini bukan nilai Q1, melainkan letak dari Q1. Letak Q1 itu berada di data kelima. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 55. Maka nilai Q1 rumusnya adalah nilai data kelima ditambah 0,25 dikali data ke, karena 5,25 terletak di antara 6 dan 5, dikurang data ke-6 dikurang data ke-5 sama dengan nilai data kelima, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 55 ditambah 0,25 dikali data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 dikurang 55 sama dengan 55 ditambah 0,25 dikali dengan 5 sama dengan 55 ditambah 1,25 sama dengan
56,25. Setelah ketemu nilai Q1, selanjutnya kita harus mencari nilai dari Q3 nya dengan cara yang sama. Kita cari dulu letak dari Q3, yaitu rumusnya adalah 3N plus 1/4. Kenapa di sini 3? Karena dia berada di kuartil ketiga. Jika dia kuartil kedua, maka di sini adalah 2. Sama dengan 3 dikali N banyak data 20 ditambah 1/4 sama dengan 15,75. Berarti letak Q3 itu ada di data ke 15, di antara 15 dan 16. Maka nilai dari Q1, nilai Q3 sama dengan nilai data ke 15 ditambah 0,75 sisanya tadi dikali data ke, karena terletak di antara data ke 16 dan 15, maka data ke 16 dikurang data ke 15 sama dengan nilai data ke 15. Kita lihat 11, 12, 13, 14, 15, yaitu 85 ditambah 0,75 dikali data ke 16, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya data ke 15, 1, 2, 3, 4, 80. Data ke 15 80 ditambah 0,75 dikali data ke 16 85 dikurang data ke 15 80 sama dengan 80 ditambah 0,75 dikali dengan 5 sama dengan 80 ditambah 3,75 sama dengan 83,75. Karena nilai Q3 dan Q1 nya telah diketahui, maka kita bisa mencari jangkauan antar kuartilnya dengan rumus tadi. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1 sama dengan Q3 yaitu 83,75 dikurang dengan 56,25 sama dengan 27,5, sehingga jangkauan antar kuartilnya adalah 27,5. Lalu selanjutnya untuk simpangan kuartilnya, simpangan kuartil. Untuk mencari simpangan kuartilnya, rumus dari simpangan kuartil itu sendiri adalah simpangan kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1 per 2. Karena nilai dari Q3 dan Q1 yang telah diketahui, maka bisa langsung dicari dengan nilai dari Q3 83,75 dikurang dengan 56,25 per 2 sama dengan 27,5 per 2 sama dengan 13,75. Ini adalah nilai simpangan kuartilnya. Yang selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data kelompok.
Di sini ada sebuah tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok. Untuk mencari jangkauan antar kuartil pada data kelompok, dasarnya tetap sama. Bedanya kita tidak perlu lagi untuk mengurutkan data karena ini bukan data tunggal. Jadi, untuk jangkauan antar kuartilnya, jangkauan antar kuartil rumusnya masih sama. Jangkauan antar kuartil itu sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu Q3 dan Q1-nya. Di sini berbeda cara mencari Q3 dan Q1 pada data kelompok dengan data tunggal itu berbeda. Pertama kita harus cari dulu Q3-nya atau letak dari Q3. Letak Q3 sama dengan, sebelum mencari letak Q3, dalam mencari kuartil pada data kelompok itu kita membutuhkan suatu tambahan, yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Data tambahan tersebut adalah frekuensi kumulatif. Maka di sini adalah 1, 2, 4, 9, 16, 19, 20. Frekuensi kumulatif. Letak Q3 yaitu adalah data karena dia kuartil ketiga, maka 3 dikali 20/4 sama dengan data ke-15. 3 kali 20 kan 60, dibagi 4 adalah 15. Jadi letak Q3 itu ada di data ke-15. Kita lihat dari tabel frekuensi ini, frekuensi kumulatif. Data ke-15 terletak di interval 70 sampai dengan 84. Berarti letak Q3 itu ada di interval pada kelas kelima. Setelah kita mengetahui letak interval dari Q3, kita harus tahu dulu apa sih rumus untuk mencari kuartil pada data kelompok. Rumusnya itu adalah kita harus mendapatkan dulu yang diperlukan untuk dalam rumus tersebut, yaitu batas bawah. Yang kita butuhkan adalah batas bawah. Batas bawah dari interval tersebut adalah 70. Batas bawahnya adalah sama dengan 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Lalu panjang kelas. Panjang kelas sama dengan 10. Panjang kelasnya adalah 10. Panjang kelasnya adalah 15. 85 dikurang 70 itu adalah 15. Panjang kelasnya adalah 15. Frekuensi kumulatif sebelum Q3 adalah 9, dan frekuensi dari Q3 sama dengan 7. Rumus untuk mencari kuartil pada data kelompok yaitu adalah kuartil ketiga sama dengan batas bawah ditambah dengan kurung 3N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per F.
dikali dengan panjang kelas. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi. Maka Q3 sama dengan batas bawahnya adalah 69,5 ditambah 3N per 4. 3N per 4 3 dikali 20, N adalah banyak data, per 4 dikurang 9 per 7 dikali dengan panjang kelas 15. Maka Q3 sama dengan 69,5 kali dengan 20 dikali 3 adalah 60 per 4 dikurang 9 sama dengan 6 per 7 dikali dengan 15. Q3 sama dengan 69,5 ditambah 15 kali 6 dibagi 7, 12,85 sama dengan 82,35. Dan nilai Q3 telah kita dapatkan 82,35. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari kuartil pertama. Pertama kita harus mencari letaknya terlebih dahulu. Letak kuartil pertama. Rumusnya adalah 1 dikali 20 per 4. Kenapa di sini 1, di sini 3? Ya seperti pada data tunggal tadi. Karena dia di kuartil 1, maka yang digunakan adalah 1. Sama dengan data ke 20 per 4. Data ke 5. Jadi letak Q1 ada di data kelima. Lalu kita cari lagi hal apa saja yang dibutuhkan untuk mencari kuartil pada data kelompok. Kita lihat tadi, yang kita butuhkan adalah batas bawah, panjang kelas, frekuensi kumulatif, dan frekuensi pada data kuartil. Maka batas bawah sama dengan data kelima. Kuartil ke-1 ada di data kelima, berarti ada di kelas keempat. Dimana batas bawahnya berarti adalah 55 dikurang dengan 0,5 sama dengan 54,5. Lalu panjang kelas sama dengan 15. Frekuensi kumulatif sebelum Q3. Frekuensi kumulatif sebelum Q3 yaitu 4. Lalu frekuensi Q3. Frekuensinya adalah 5. Maksudnya frekuensi Q1 dan frekuensi kumulatif dari Q1 yaitu 5. Maka jika sudah lengkap kita bisa mencarinya, yaitu dengan rumus tadi Q1 sama dengan batas bawah ditambah 1N per 4 dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi dari kelas Q1 dikali 4 dikali panjang maksudnya, sama dengan batas bawah 54,5 ditambah
N 20 per 4 dikurang frekuensi kumulatif yaitu 4 per 5 dikali 15 sama dengan 54,5 ditambah 20 dibagi 4, 5 dikurang 41 ditambah 1 per 5 dikali dengan 15 sama dengan 54,5 ditambah dengan 3 sama dengan 57,5. Karena nilai dari Q3 dan Q1 telah diketahui, maka untuk mencari jangkauan antar kuartil sudah bisa dilakukan. Tinggal masukkan saja nilainya, yaitu jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1 sama dengan Q3 nilainya adalah 82,35 dikurang dengan 57,5 sama dengan 24,85. Jadi jangkauan antar kuartilnya adalah 24,85. Setelah ketemu jangkauan antar kuartilnya, selanjutnya tentu saja simpangan antar kuartilnya. Untuk mencari simpangan antar kuartil tetap sama saja caranya, yaitu rumusnya tetap sama dengan data tunggal. Simpangan antar kuartil itu adalah rumusnya sama dengan simpangan kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1 per 2. Karena nilai dari Q3 dan Q1 tadi telah kita cari, tinggal masukkan saja nilainya. 82,35 dikurang 57,5 per 2 sama dengan 24,85 per 2 sama dengan 12,425, sehingga simpangan kuartilnya adalah 12,425. Baiklah, yang selanjutnya adalah cara menentukan standar deviasi dan kemiringan dan keruncingan pada data kelompok. Yang pertama adalah standar deviasi. Apa itu rumus standar deviasi dalam data kelompok? Rumusnya adalah standar deviasi atau S. Rumusnya adalah akar dari sigma F dikali dengan X dikurang X bar atau X rata-rata X pangkat 2 per sigma F. Maka dari itu kita harus mencari dulu hal-hal yang dibutuhkan di sini. Di sini frekuensi pada soalnya seperti pada soal di sini frekuensinya soalnya yaitu di sini soalnya frekuensinya adalah 4, 11, 13, 18, 7, 6, dan 1. Untuk mencari standar deviasi, pertama-tama kita harus melengkapi rumus kita terlebih dahulu. Pertama harus kita cari adalah X. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah dari interval data tersebut. Caranya adalah batas atas ditambah batas bawah per 2. Maka di sini adalah 44, 53,
62, 71, 80, 89, 98. Lalu X1 dikali F, X1 dikali dengan F, 44 dikali 4, 176, 53 dikali 11, 583, 62 dikali 13, 806, 18 dikali 71, 1278, 80 dikali 7, 560, 89 dikali 6, 534, 98 dikali 1, 98. Setelah kita mendapatkan nilai X, Y, F, maka kita bisa mendapatkan nilai rata-rata dengan cara kita jumlahkan dulu. Dari X, Y, F ini jumlahnya adalah, kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 4035. Untuk mencari rata-rata, rumus rata-rata adalah X bar sama dengan jumlah nilai per frekuensi. Nah, frekuensinya di sini adalah 60 per 60 sama dengan 67,25. Rata-rata adalah 67,25. Sehingga untuk mencari X1 dikurang X bar sama dengan 44 dikurang 67,25 min 23,25. Terus kurangkan antara X dan X bar, min 14,25 min 5,25, 3,75, 12,75, 21,75, 30,75. Lalu kita cari X dikali X bar kuadratnya, tinggal kita kuadratkan. 540,56, 203,06, 27,56, 14,06, 162,56, 473,06, 945,56. Lalu kita kalikan dengan F. Nilai ini tadi kita kalikan dengan frekuensi, maka hasilnya adalah 540,66 dikali 4, 2162,24. Kalikan seterusnya X dikali X bar kuadrat dikali dengan F. Kalikan sampai semuanya sudah dikalikan. 2233,66, 358,28, 253,08, 1137,92, 2838,36, dan 945,56 karena dikali 1. Maka sudah bisa kita cari standar deviasi dari data kelompok tersebut. Tinggal kita masukkan nilai tersebut dalam rumus, sehingga S sama dengan akar dari sigma F X min X kuadrat, yaitu adalah jumlah dari
ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 9.929,1. Maka di sini 9.929,1 per sigma F, yaitu banyaknya data 60, maka sama dengan akar dari 165,485 sama dengan 12,8641, atau jika dibulatkan menjadi 12,9. Jadi standar deviasi dari data kelompok tersebut adalah 12,9. Untuk mencari kemiringan data, yang kita butuhkan adalah, kita harus tahu dulu apa itu rumus dari kemiringan data. Menurut rumus Pearson, rumus kemiringan data yaitu SK atau kemiringan adalah 3 dikali X bar atau rata-rata dikurang median per standar deviasi. Karena di sini standar deviasinya telah kita ketahui, yaitu 12,9, kita dan X bar yaitu rata-rata juga sudah diketahui, kita hanya tinggal mencari yang namanya median dari data tersebut. Mediannya adalah, rumus dari median tersebut yaitu sama seperti kuartil, karena median adalah membagi data menjadi dua, maka cara yang dipakai adalah sama seperti mencari kuartil pada data kelompok. Pertama kita harus mencari letak median, yaitu adalah letak median sama dengan banyak data per 2 sama dengan data ke 30. Jadi letak median itu berada di data ke 30. Kita harus buat dulu frekuensi kumulatifnya. 4, 15, 28, 46, 53, 59, dan 60. Dari sini kita lihat data ke 30 itu terletak pada data dengan interval 67 sampai 75. Maka batas bawah, maka di sini tetap tahu batas bawah sama dengan 67 dikurang 0,5 sama dengan 66,5. Panjang kelas sama dengan 49 dikurang 40, yaitu panjang kelas 9. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yaitu adalah 28. Lalu frekuensi dari data median, frekuensinya adalah 18. Maka median sama dengan batas bawah ditambah dengan N per 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif per frekuensi data dikali dengan panjang kelas, sama dengan batas bawahnya 66,5 ditambah dengan N per 2 banyak data adalah 60 per 2 dikurang dengan frekuensi kumulatifnya yaitu 28 per 18 dikali dengan 9. Maka di sini sama dengan 66,5 ditambah dengan
30 kurang 28 per 18 dikali dengan 9 sama dengan 66,5 plus 1 sama dengan 67,5. Karena di sini sudah kita mendapatkan median, maka kita bisa mencari kemiringan dari data tersebut dengan rumus persen tadi, yaitu SK sama dengan 3 dikali X bar min median dikurang median per standar deviasi. Maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus tadi, di mana SK sama dengan 3 X bar dikurang median sama dengan per standar deviasi sama dengan 3 dikali X bar. Rata-rata tadi adalah 67,25 dikurang dengan median 67,5 per standar deviasinya, yaitu adalah 12,9. Standar deviasi tadi telah dicari kan, 12,9 sama dengan, maka di sini kita dapat hasilnya adalah, cari dengan kalkulator, 67,25 dikurang 67,5 dikali dengan 3 dibagi 12,9, hitung dengan kalkulator, hasilnya adalah min 0,0581. Karena SK kurang dari 0, maka ini adalah tingkat kemiringannya, min 0,581. Karena dia negatif, maka kurvanya condong ke kiri. Maka kurva condong ke kiri. Sehingga kurvanya adalah condong ke kiri karena dia negatif. Demikianlah pemaparan materi saya pada video kali ini mengenai materi statistika, simpangan kuartil, jangkauan antar kuartil pada data tunggal dan kelompok, standar deviasi, dan kemiringan keruncungan pada data kelompok. Bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Bila ada salah kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.